Shalom saudara, satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus, terima kasih buat tuan rumah di sini, gembala, istri dan keluarga dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-7. Lukas pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-50. Kalau saudara berkenan, mari kita akan baca bersama-sama. Lukas pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-50. Ada 34 menit ke depan kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari baca bersama-sama. Lukas 7 ayat yang ke-50. 1, 2, dan 3. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Amin. Saudara, kalau kita perhatikan apa kata Yesus, seringkali orang menyebut, bahkan seringkali dia berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup gitu. Tanpa aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak hal merujuk tentang dirinya. But in this case, dalam hal ini, Yesus berkata, your faith saved you. Amin, saudara. Jadi kita juga perlu berhati-hati ya dengan iman kita. Iman adalah senjata kita yang utama, saudara. Bukan hanya menghampiri dan percaya kepada Tuhan. Kalau saya dan Anda sedikit cerdas saja, maka kita bisa mempergunakan itu untuk banyak hal. Hidup yang berantakan, saudara. Persoalan masalah yang rasanya belum selesai. Doa yang sepertinya kadang belum dikabulkan oleh Tuhan. Tergantung, depend on your faith, iman kita. Orang seringkali bermain dan mungkin underestimated about the faith itself, tentang iman itu. Tapi di mata Yesus, iman itu sangat penting. Nah, intinya adalah begini, kenapa sampai iman dari wanita yang notabene dunia katakan adalah orang yang diremehkan. Alkitab katakan di ayat sebelumnya, kita bisa melihat bahwa wanita ini adalah wanita yang berdosa. Kalau kita lihat ada dua cases atau kasus di mana ada dua perempuan yang berbeda yang mengurapi Yesus. Ini bukan perempuan yang dikatakan di dalam Injil yang lain. Tapi Alkitab katakan dia adalah perempuan yang berdosa. Jadi dia datang kepada Yesus untuk minta supaya dosanya itu diampuni. So, she stood up, dia berdiri di hadapan Tuhan sebagai orang yang berdosa. Pernahkah saya dan Anda juga merasa seperti itu? Walaupun dalam banyak khotbah, pelayanan, dan juga di dalam membaca firman kita tahu bahwa dosa kita sudah diampuni. Saya beri contoh kepada saudara bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, betul. Kita adalah umat Tuhan, betul. Kita adalah kekasih Tuhan, amin. Kita adalah mempelainya Tuhan, amin. Tapi pernahkah terpikir bahwa kita juga adalah hamba Dia? Amin, ya. Supaya apa? Di dalam 4-5 tadi kriteria itu, kita juga harus sadar bahwa kita juga adalah hambanya. Ada banyak orang begitu takabur dia, ya, dan selalu mempermainkan tanda kutip tentang kasih karunia itu. Saya mengerti tentang kasih karunia, saya hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh selamat itu semua bukan karena pekerjaan baik kita, betul. Tapi karena Tuhan semata-mata. Tapi orang yang sudah mendapatkan kasih karunia itu, pasti hidupnya tahu diri. Setuju gak saudara? Tahu diri loh. Dari mana kita bisa melihat? Yesus seringkali berkata, dari mana kita bisa melihat bahwa dia mengasihi Tuhan? Alasannya sederhana, yaitu dengan jalan menjadi suratan yang terbuka. Menjadi apa saudara? Menjadi teladan. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, katakanlah itu pengkhotbah, terus saya tidak menjadi teladan buat istri saya. Ini
Albert, Ibu, kenalin istri saya. Ya, saya yakin dan percaya dari Batam, dia nggak mau lari ke sini. Buat dua anak-anak saya nggak bilang bahwa saya sudah menjadi teladan. Enggak. No. Tapi biar saja they judge, biar mereka yang menilai. Tapi salah satu penilaiannya adalah, saya tidak mau boast off di hadapan saudara. No. Buat apa kita arogansi di hadapan orang kalau kita nggak lakukan itu. Tapi I'm telling you something. Jadilah orang yang dilihat orang bahwa Kristus ada di situ. Setuju, saudara? Hidup ini jadi indah kalau kita nih suami-suami di tempat ini. Jadi suami yang benar. Suami yang jadi teladan aja buat istri. Udah, it's enough. Enough. Kenapa demikian? Soal kehidupan Tuhan yang akan atur itu. Amin, saudara. Anda tidak harus perlu sangat bersusah payah. Ada Yesus, ada Yesus. Ada perkataan yang mengatakan supaya doamu tidak terhalang. So when you pray gitu, doa itu enggak cuma sampai di langit-langit, tapi tembus ke langit gitu. Jangan cuma langit-langit, tapi tembuslah ke langit. Jadi kalau saya berdoa untuk orang lain, saya juga harus takar diri gitu. Kayaknya hidupku ini sudah menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Kalau enggak, saudara, unless doa kita cuma sampai di situ. Apalagi kalau saya dengan istri kasar, ya, suka kata-katain gitu. Kita tanya aja, pernah saya kata-katain kamu? Yang kenceng dong kepalanya. Pernah. Walaupun kadang ada tuh rasa gitu. Tapi saya pikir dia juga mengasihi aku pasti. Udahlah. Saya nggak pernah berlebihan untuk dia. Bahkan kemarin kalau pergi dia ke Batam, ya, diundang gitu oleh one of the, katakanlah crazy rich, ya, di Batam, saudara. Tapi orang ini bukan Kristen, saudara, ya, tapi dan dia bilang sama saya, Om, ikut dong, ayo dong Om. Emang dia ngomongnya begitu. Ayo dong Om, aduh diundang gak bisa-bisa nih Om. Dia kalau bikin acara ya, dia undang itu, selebriti top. Dia hanya bikin acara ulang tahun dia, atau ulang tahun anaknya, atau suaminya. Dia bikin itu. Dan itu sahabat dari dua putri saya. Mereka diundang. Jadi lihat, lintas batas. Ya. Jadi Anda jangan terkotak-kotak hanya karena partai. Betul nggak saudara? Ini perhelatan cuma 5 tahun sekali. Betul nggak? Jadi minggu depan kita udah begini. Ada suami istri bisa telepon saya, suaminya yang telepon. Pak, kesini dong Pak, doain. Enggak, melalui telepon aja, ada persoalan apa? Keuangan, finansial, sakit, penyakit. Enggak Pak, lebih dari itu. Apa itu? Ini Pak, saya sama istri bertengkar terus. Soal apa? Soal pilihan presiden. Ya ampun. Terus ceritanya bagaimana? Saya Pak, jujur ya, saya 2 Pak. Oh, terus istri saya 3. Terus adik kandung saya tinggal sama saya, dia 1. Jadi kami terpecah 3. Ya ampun, gereja sama terpecah 3. Bayangin saudara, buat apa dong kita nyanyi-nyanyi di gereja? Nyanyi dan bersoraklah, tapi di bawah gak jadi berkat. Saya bilang udah saya doa di sini. Enggak Pak, parah banget. Saya sekarang sudah pisah kamar. Ya ampun. Ya udah ambil tukang jebolin lagi aja itu tembok. Enggak, istri saya udah pindah Pak. Ya ampun, soal begitu. Istri saya pernah 1 kali ngambek gitu ya. Terus dia ke kamar anak saya gitu. Maksudnya juga bukan buat selamanya. Dia cuma mau pancing suaminya gitu loh. Kejar gue dong, kejar gue gitu. Saya hampir loh, ketok. Terus lihat istri saya ada di situ. Saya bilang, nah pulang dong. Padahal cuma di rumah itu saya suruh pulang. Jarak kamar kita cuma 2 meter, 3 meter. Yaudah, gak enak Bert. Ya Bu, gak enak kita tidur sendirian. Tadi malam, udah 2 malam saya tidur sendirian. Aduh, ditemangi sama 2 anjing saya.
Tetap anjing saudara, tetap anjing. Nggak ngerti apa-apa. Saya cuma bilang, halo Casey, tidur sama papa ya? Anda bisa bayangkan kalau istri saya begitu, ma gimana ma? Gitu. Dan yang satu lagi juga begitu, anjing dia kecil, tapi setia sama dia. Kalau sama saya, kalau dia udah nggak ada baru dia deket-deket saya. Terus saya nggak suka loh, tidur sendirian Pak, benar nggak Pak? Nggak enak ya Pak ya? Ini istri Pak sebelah, nggak enak, betul nggak? Bantal guling, kasur, itu memang sudah ada tiap hari. Buat yang hidup. Jadi kadang kalau saya bangun pagi-pagi Pak Bu, apa yang saya lakukan? Dia tahu. Saya langsung realize, sadar, langsung lihat di sebelah saya. Istri saya masih ada tuh. Kalau dia masih ada, puji Tuhan. You know why? Saya takut dia diangkat. Saya tertinggal, malu kan. Terus tahu di gereja ini saya diundang tinggal seperempat. Saya tanya, Bert, di mana yang lain? Udah diangkat Pak. Istri kemana? Udah termasuk juga Pak. Bapak kemana Pak? Udah sama juga kita berdua. Kan malu juga ya kita sebagai gembala dan pendeta nggak diangkat-angkat, betul nggak? Untuk menjadi abdi Tuhan yang 144 ribu. Enggak lah, saya mau diangkat. Terus tiba-tiba kadang-kadang pada saat saya sadar dia diangkat naik, saya nggak diangkat. Dan istri saya bilang, Pak yuk naik Pak. Terus saya udah mencoba nggak bisa. Kenapa? Karena nggak cukup. Saya mau katakan tiap hari kalau saya bangun istri saya masih ada, langsung saya doa. Makasih. Biar deh dengan segala kekurangan tapi juga banyak kelebihan. Kekurangannya saya nggak hitung, kelebihannya yang saya hitung. Dia kalau anterin orang sakit ke rumah sakit, ini jagonya. Dari yang maaf nih, yang stroke, yang udah pecah pembuluh darah, ini diantar. Enggak, dia nggak pasang tarif. Siapapun yang minta tolong sama dia, di satu hamba Tuhan atau dokter yang menangani itu dan dia adalah anak Tuhan, istri saya. Dia selalu dari seluruh gereja, bahkan yang bukan Kristen sekali. Hingga akhirnya, aduh Bu, Ibu baik banget sih. Dia selalu bilang, yang baik itu Tuhan Yesus. Kalau dia ngomong seperti itu, saya bilang terima kasih Tuhan, saya dapat anugerah istri seperti itu. Tapi kalau kadang-kadang dia di rumah cuma bilang Tuhan, kenapa dia begitu terus ya Tuhan? Dia jarang minta, saudara. Dia nggak pernah minta. Mintanya cuma mimik. Sama nggak nih? Sama ya? Terus menjauh, nonton TV, sinetron yang sedih-sedih. Katanya, Mas sedih kenapa Mas? Ini kan cuma sinetron. Iya tapi sama kayak hidup Pak. Waduh. Beruntung saudara kalau kita punya istri masih tegur kita kalau something happen. Kan kita suka merasa gitu, cerewet banget istri gue, biarin lah. Daripada nanti dia diem. Betul gak? Terus dia cerita sama Tuhan. Kita habis. Selesai, suami-suami selesai. Tuhan, aduh udah deh. Kau berperkara sama suamiku. Aduh. Aku sudah tidak bisa menanganinya. Biar kau turun tangan. Langsung bangun Pak, ampun Ma, ampun gitu. Karena doa orang tua, doa istri, ya, saya tahu banget. Saya punya mama itu punya doa tuh. Satu kali aja dia doa, dia gak usah sampai ribuan kali. Dia cuma bilang, aku serahkan suami aku dalam tangan-Mu. Kadang Tuhan yang gak kedengeran. Jadilah menurut. Lagi kalau pakai sangkai angkat-angkat tangan, waduh. Kenapa kalau istri angkat tangan, Tuhan turun tangan bos. Udah selesai gitu. Pagi jam 3 pagi, papa saya stroke. Asli stroke. Dia mau kencing, dia gak bisa bangun. Dia bilang, Mes, help even, Mes, help even. Sama saya tanya, warom dan ekanit lopen. Bahasa Belandanya. Dia gak bisa bangun, saya gak bisa jalan. Mama saya bilang sama anak-anak, aduh mama berdoa buat dia.
Kau campur tangan, mama gak sangka begini jadinya. Papa saya sampai begini, Mas. Sampai akhirnya capek sendiri dibelikan kursi roda. Kan tiap hari saudara, maaf, yang kata nih maaf, yang cebokin dia. Mama saya. Sampai dia mati, mama saya. Maka itu Bapak saya pernah bilang, jangan sampai ini lo doa begini nih. Lo bisa gue kanan, lo ntar bisa kiri lo gitu. Jadi saya bilang sama Anda bahwa iman itu menyelamatkan kita. Yesus yang menyelamatkan, tetapi through your faith. Bukan semua orang saudara yang bisa terima keselamatan itu. Hanya orang-orang yang meresponi keselamatan itu. Amin. Nah inti khotbah saya, kenapa wanita ini memiliki iman yang menyelamatkan juga hidup bahkan dosa-dosanya. Coba kita lihat di dalam Lukas 7 ayat 44, yuk baca sama-sama. Baca sama-sama ya. Supaya Anda lihat bahwa firman Tuhan itu bukan dongeng, amin. Tapi bertumpu dari kebenaran itu sendiri. Tidak heran kalau Yesus disebut kebenaran. Coba ayat 44. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Dia sedang katakan kepada Simon, kau cuman bisa diam, mengkritik. Banyak seringkali gereja Tuhan juga seperti itu. Mendiam aja, do nothing. Terus bisanya cuma ngomong, kritik. Gereja dikritik, pendeta dikritik, suaminya dikritik, istrinya dikritik. Orang tuanya dikritik. Saya mau katakan buat saudara, hari ini Yesus tegur yang seperti itu. Jadi iman yang menyelamatkan di dalamnya harus ada kehormatan atau kesantunan. Jadilah Kristen yang santun. Iya. Saya dan Anda harus menghormati Tuhan. Benar, bayar harganya dengan menghormati Tuhan. Tidak aneh Yesus bilang, siapa yang mau mengikut aku? Dia bilang, sangkal dirimu. Dan yang kedua, apa dia bilang? Apa saudara, selain sangkal? Bayar harga untuk itu. Ya, pikul salib, saudara. Dan yang ketiga baru ikut aku. Jadi dua hal yang pertama sudah kita lakukan belum? Hormati Tuhan. Kalau Anda diberkati itu semua karena Tuhan. Hormati Tuhan, bawa itu. Saya nggak malu ngomong itu untuk berkat Anda. Bawa itu berkat Tuhan. Bawa, kembalikan lagi. Halo, jangan cuma hebat dengar cerita-cerita orang bahwa mereka diberkati. Kalau Anda diberkati, balikin. Balikin. Benar. Jangan nggak tahu diri, nggak ada sopan. Ada kesantunan di Tuhan. Bagaimana wanita ini begitu menghormati Tuhan. Dia datang, kata Yesus bahwa Simon tidak memberikan air, tapi wanita ini membasuh kaki Yesus dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Keren. She respected Jesus. Siapa di ruangan ini yang mau diberkati atau supaya Yesus berkata, imanmu itu menyelamatkan engkau. Tahu diri Pak, Bu, bukan partai yang memberkati engkau, Yesus yang memberkati. Bukan presiden terpilih, udahlah, berhentilah. Saya selalu netral, walaupun saya ada pilihan. Saya datang ke orang itu. Saya tanya apa sih sebabnya? Adik saya Pak, kalau mau ke kamar mandi bawa sabun, bawa sikat gigi Pak, selalu satu, aku sayang ibu. Ya kan dia cuma nyanyi Pak, tapi ke saya gitu Pak nunjuknya. Kaulah satu-satunya gitu. Itu kan lagu Dewa sih Pak. Dia suka begitu Pak. Terus kadang-kadang kalau rohani, satu-satunya yang ku handalkan. Ya gak apa-apa Pak lagu rohani, tapi nunjuk ke saya Pak gitu. Oh iya emang bahaya juga sih begitu. Oh yang punya rumah. Jadi saya balas Pak. Balas apa ya? Iya dia ngomong begitu saya juga balas. Ya, oke gas.
dua, gas. Oke gas, oke. Bapak ngomong, iya Pak, saya ngomong aja Pak. Oke gas, dua. Terus saya lagi begitu dengan adik saya, istri saya marah. Istri saya turun dari tangga, terus dia teriak. Ketiga yang esa. Sambil begini Pak, saya bilang ini harus diatasi nih. Ya udah saya suruh ke sini deh, istri mana? Adik, doalah kita sama-sama. Saya bilang tahu nggak saudara bahwa sebelum pemilihan presiden terjadi, Tuhan sudah memasukkan nama presiden di kantong dia. Dia udah tahu siapa. Bukan Pak Albert, bukan saya, dia tahu siapa yang harus dia pilih. Walaupun nanti ada apapun gitu ya, tapi Tuhan akan menghendaki supaya Indonesia itu tetap makmur, diberkati oleh Tuhan ya. Jangan cuma karena kita Batak, kita Ambon, kita Chinese berantem saudara ya. Kita Jawa gitu berantem. Saya banyak punya teman Batak, kalau saya yakin dia lagi cerita tentang saya. Nah, benar ini saya nggak bales saudara dengan bahasa enggak. Saya begini aja dalam hati, oh Tuhan kenapa kau nggak ajarkan aku bahasa Batak. Tapi Tuhan bilang kau dengarkan baik, nanti aku akan mentranslate itu. Nah, ternyata istrinya bilang, kau ada udah dikit, kan kita tahu. Jadi kasihlah ini pendeta berkati, kasihlah gitu. Jadi saya diam, saya nggak mau translate yang lain. Saya cuma bilang, Bu terima kasih banyak Bu, Tuhan berkati. Kau tahu bahasa Batak, iya tadi tangan ibu begini-begini saya tahu bahwa akan memberkati saya gitu. Gampang aja, nggak usah ribut. Saya kalau ke Manado ya saya ngomong bahasa Manado sedikit ya kan. Mau ini bikin apa di sini? Mereka gitu. Amin. Kalau ke Ambon saya diundang berkali-kali ke Ambon, saya ngomong bahasa Ambon. Karena ibu saya ada Ambon saudara ya. Jadi saya bilang, ketung ini ada di sini. Wah itu gereja Ambon. Duit. Sedap Bapak Pendeta, sedap. Gitu. Saya pernah ke Papua, saya sedikit, kita ini begini apa sini ya, Tuhan berkati ya, iya Bapak Pendeta, luar biasa ya, kepala suku. Saya bilang siapa kepala suku? Bapak kepala suku. Datang ke kamar saya, Bapak Pendeta, kami memberkati Bapak Pendeta. Saya bilang terima kasih. Jadi 2 hari Bapak Pendeta KKR di sini, kami memberkati Bapak Pendeta. Dia kasih karung, saya pikir dalamnya ada babi. Saya bilang, aduh terima kasih, bukan ini persembahan 2 hari, 1 karung. Saya bilang, ini apa? Duit Pak Pendeta. Dari Tuhan, melalui rakyat Papua. Saya bilang terima kasih kalau begitu, saya serahkan kembali kepada rakyat Papua, Tuhan berkati. Saya bukan tidak mau menginginkan, saya apresiasi dalam nama Yesus kembali untuk orang Papua, marah orang Papua. Bapak Pendeta pikir kita orang miskin, bukan. Kita banyak tambang, emas semua ada di sini. Gitu. Saya bilang, oh iya maafkan saya, kamu gede-gede. Dia bilang, Pak Pendeta itu menghina kami, bukan menghina. Dari awal juga saya udah mau terima ini. Terus saya bilang, ini semua. Terus saya bilang, bolehkah ditukar dengan uang besar. Karena itu semua uang-uang persembahan kasih. Ada 1.000, 5.000, 2.000, 3.000. Jadi 1 karung ditarik. Kayak jenggot peti mati sudah gitu. Saya bilang tukar, ditukar. Adik teman saya tokoh nasional tukar dengan cek. Tapi dihitung dulu saudara. Dan cepat itu orang Papua itu hitung cepat lebih dari kita. Kenapa? Karena yang hitung 100 orang. Ternyata 80 juta loh. Belum pernah saya dapat persembahan kasih 80 juta. Jadi begitu selesai dia kasih cek, saya bilang 80 juta langsung saya bilang, kapan saya bisa kesini lagi, kapan? Saudara, jangan hanya karena kita ras, betul? Saya dari sekolah itu, saya punya banyak teman, Chinese. Saya tanya sama mama saya, kenapa teman-teman saya Chinese? Begitu saya melayani, Chinese semua. Mama saya bilang, karena mama ini orang Chinese, your grandfather is a Chinese man. Jadi saya sebut marganya ya, jangan seknya. Kalau seknya pasti saya nggak suka itu, karena seknya tan, saudara. Jadi sek tan, gitu kan nggak enak. Jadi saya bilang marganya apa? Tan. Gitu.
Mama saya tuh Chinese, jadi saya Manado Chinese actually ya. Tapi Tuhan itu baik karena dia menikah juga dengan orang Ambon. Jadi kalau saya ketemu dengan teman-teman Chinese, saya juga harus begitu. Ya Allah, baik ya, Tuhan berkati ya. Pak Pendeta ya, baik-baik aja ya, lu baik-baik aja lah. Saya dipanggil lu, saya terima. Nggak usah bapak, lu udah makan belum lu? Saya jawab, gue sudah makan, gua udah makan, lu gimana? Ada yang begitu sudah. Tapi waktu acara kemarin Chinese Year, saya diundang, saya datang. Dia bilang, Pak Pendeta, nanti ada pohon duit Pak Pendeta, haleluya. Saya bilang, bagaimana dia tumbuh? Dia bilang, ada aja di rumah, tiba-tiba ada aja. Terus tiba-tiba saya lihat, itu ada ampau situ. Terus dia bisikin, Bapak Pendeta dapat kehormatan, Bapak Pendeta petik. Saya bilang, amin. Saya pikir saya mau sembarang. Tiba-tiba dia bilang, itu ada yang 50 juta Pak Pendeta, ada yang 20 juta. Saya doa keras dalam nama Yesus. Oh Tuhan, sinilah imanku diuji. Kekuasaan dari Tuhan. Ada ratusan sudah, kau pilih Tuhan yang terbaik. Jangan permalukan saya Tuhan. Saya hambamu. Itu teman-teman yang sana, ayo Pak Pendeta, bosu, ayo. Saya, dengan kuasa Tuhan dari tempat yang mati. Saya, yang mana Tuhan? Saya nggak dengar suara Tuhan, yang mana? Udahlah, saya ambil aja yang tersembunyi. Biasanya orang kan begitu, yang tersembunyi itu yang besar. Yang tersembunyi saya ambil. Ada yang bilang, Pak Pendeta lepot, udah diam kau. Ya. Saya cabut, saya buka, 20.000 bos. Malunya saya, saudara Yesus. Terus saya bilang, bercanda. Saya nggak mau yang besar, tapi sedih juga hati. Kayak malu bang. Anak saya, setrak, Bapak 4 juta. Oh Tuhan Yesus, karena kamu anak hamba Tuhan. Ada yang bilang, ibu-ibu, kok Bapak nggak dapat itu 4 juta? Itu bukan kehendak Tuhan. Memang saya mau bagikan berkat buat kalian semua. Padahal hati begini, adik saya tarik 2 juta, saya 20.000. Apakah 50 tahun pelayanan saya itu tidak berarti di hadapanmu Tuhan? Sedih saya lihat. Ada buruh dia saudara, buruh 500.000. Pak Pendeta. Udah selesai, begitu ditutup, besok kita lanjutkan lagi hati saya. Yuk pulang mah, pulang. Terus ini Enci bilang, Pak Pendeta mau mana? Pulang lah, ngapain lagi mau berlama-lama? 20.000. Tuhan itu baik. Begitu saya keluar, Pak Pendeta, ini ada berkat dari Tuhan. Nah, itu Tuhan berkati juga. Saya buka berapa? 20 juta juga. Jadi saya nggak usah petik, datang sendiri sudah. Jadi hal yang pertama kalau kita lihat di sini, ayo coba hormati Tuhan. Saya harus pergi ke Batam, tadi saya cerita. Tapi ini Crazy Rich bilang, udahlah Pak Pendeta. Dia bilang, pesawat jam 7. Paling sampai setengah 9, Pak Pendeta bisa langsung ke ke Cijantung. Ngeri saudara, berhadapan sama Tuhan ngeri loh. Betul gak? Lebih baik kita berhadapan sama manusia, bahkan dengan iblis sekalipun. Kalau iblis macam-macam kau berlindung di balik Tuhan, mati itu iblis, hancur itu iblis. Tapi kalau Anda berhadapan dengan Tuhan, Anda berdiam bersembunyi di balik iblis, sama iblis-iblisnya dimatiin. Halo, udah saya mendingan buat Tuhan. Mereka pergi, saya sendirian di rumah 2 hari. Sama adik saya, sama keponakan saya, istri saya. Tapi puji Tuhan gitu. Ternyata mereka datang ke sini dari ibadah pertama nggak bisa. Jadi saya bilang amin Tuhan. Coba kalau saya dengan Tuhan jangan berjudi. Dengan Tuhan dengan iman. Karena I respect him. Sepanjang hidup saya memberkati saya. Maaf nih, bukan orang Batam, tapi Tuhan. Saya tidak pernah digotong ke rumah sakit bukan karena itu orang Batam, tapi karena Tuhan. Hari ini saya sakit kecil-kecilan, enggak besar-besaran. Enggak ada penyakit yang berlebih-lebihan karena Tuhan. Mama saya sebelum dia meninggal, kamu harus hormati Tuhan sedemikian rupa. Kau harus bawa persembahan kasihmu kepada Tuhan. Orang boleh ngomong apa tapi dari hatimu kau persembahkan kepada Tuhan. Nanti engkau akan lihat hidupmu tidak akan pernah berkekurangan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang kedua, coba Anda lihat di ayat yang ke-45. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, dan 3.
engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ke ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Itu pertama bicara tentang manners. Di ibadah ada manners, betul nggak? Ya, Anda nggak layak untuk maafkan saya nih, bulak balik, nggak layak. Benar, Anda mau cari urusan atau mau melakukan satu urusan Anda setelah ibadah. Anda mau ke WC sebelum ibadah. Jangan di ibadah, mulai. Anehnya di ibadah gitu. Beser. Tapi kalau di bioskop nggak ada yang ke WC. Apalagi kalau pembunuhnya mau datang. Tadi mah katanya mau kencing, enggak ini pembunuhnya. Kalau di ibadah maafkan saya, uang kamu tuh harus yang terbaik. Benar. Kalau perlu ya Pak ya, serika tuh. Yang busuk-busuk tuh tuker di bank. Jalan kaki yang terbaik. Nanti Tuhan kan lihat hatimu. Manners, sopan. Dia berikan hidup buat kita, kesehatan buat kita. Dia pelihara keluarga kita. Yang kedua, ini manners. Apakah Yesus menjadi idola bagimu? Halo? Jangan-jangan cuman ya presiden, calon presiden. Saya mau katakan bahwa Yesus lebih besar dari presiden kita. Setuju saya? Lebih besar daripada partai-partai kita. Besar. Dia lebih besar dari siapapun. Udah, Anda harus menjadi atau mengidolakan Yesus. Jadi bangun pagi-pagi doa. Jangan urusin yang lain-lain, doa. Nanti sebelum mau tidur, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk hidup. Terima kasih Tuhan, biarpun belum punya jodoh, terima kasih. Terima kasih duluan deh Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan yang terakhir, yang ketiga, 3 menit ke depan. Coba Anda lihat di ayat yang ke-46. Yuk baca sama-sama. 3 menit. 1, 2, dan 3. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ya, meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Dia taruh itu di situ. Not only manners, not only fanners, tapi yang the third one, itu you become what? Become his banners. Apa? Spanduk. Kan tanggal 10 tuh spanduk udah dibersihin. Jakarta dulu kan kotor banget kan. Anda lihat spanduk-spanduk ya. Nama-namanya. Dari semua nama-nama kayaknya hampir semua gak kepilih itu. Ya. Saya lihat semua kasih banners gitu di mana-mana. Bukankah saya dan Anda adalah bannersnya Tuhan? Artinya apa? Suratan yang terbuka. Kalau di banners kelihatan apa? Wajah, betul nggak? Terus apa lagi? Namanya kelihatan ya. Terus partainya gitu loh. Nomor berapa. Kita juga begitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tubuh, jiwa, roh kita harus kelihatan Yesus gitu. Kita adalah pesaksi-pesaksi. Jadi orang tahu, let everybody know about you. Biar Tuhan tahu. Saya duduk dengan istri saya di mall, di kafe, ada bapak ibu dan anaknya terus, shalom. Terus saya bilang, shalom. Kalau Anda ditegur dengan shalom, pasti kan Anda pikir bahwa dia orang Kristen. Jadi saya bilang, shalom Pak, Bu, gereja mana? Loh, bukan, saya Muslim. Oh, aduh saya gak enak hati. Oh, yuk kenal saya dari mana? Itu Pak, TikTok. Aduh Pak, luar biasa. Aduh Pak, aduh. Jadi saya bersemangat untuk bikin TikTok terus. Yang apa namanya, yang temu saya, Pak foto dulu ya Pak di bandara. Oh, yuk di mana? Saya mau pergi ke Surabaya, yuk gereja Surabaya atau Jakarta. Enggak, saya Buddha Pak. Saya Buddha. Cuman saya dengar Bapak, aduh enak banget ya Pak. Aduh luar biasa ya Tuhan seperti itu. Saya nggak perlu jadikan mereka Kristen. Betul nggak? Tapi at least dia mengenal pribadi itu, Yesus Kristus. Jadilah saksi-saksi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tunduk kepala, kita berdoa. Jadikan kami pelayan-pelayan Tuhan yang mengerti kesantunan, menghormati Tuhan dalam setiap aspek hidup kami. Biar kami juga Tuhan untuk mengidolakan Engkau, bukan yang lain. Tidak ada yang lebih hebat, terkenal, lebih mulia dalam hidup kami pribadi, siapapun, apapun, kecuali hanya Engkau. Dan yang ketiga, jadikan kami saksi suratan yang dibaca banyak orang lain.
supaya nama Tuhan dipermuliakan dan Engkau cepat datang untuk kali yang kedua, karena semuanya sudah menerima Injil-Mu. Terima kasih untuk gereja-Mu, untuk seluruh jemaat, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Berkati juga pelayanan mereka, gereja mereka, keuangan, finansial, pergaulan, studi, pendidikan. Bahkan Engkau berkati apa saja yang mereka kerjakan, boleh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semuanya telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.